Halo, nama saya Teresa Sritonga dengan NPM 233510300. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pemrograman yang telah saya buat, yaitu tentang listening dan lainnya. Oke, saya mulai. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang pemrograman Vue.js, yaitu tentang template, ref, list rendering, computed properties, watchers. Oke, yang pertama membuat folder dan membuat proyek pada VS Code yang telah dibuat. Oke, pertama-tama untuk kita dapat membuat seperti ini, yang pertama-tama kita tuh buatnya dengan open folder. Kita harus membuat folder yang untuk kita dapat menyimpannya tadi itu. Untuk dapat mengerjakan terus mendapatkan kayak yang ini. Kalau saya buat. Nah, jadi kalau misalnya kita tadi udah install npm yang seperti saya buka tadi, yaitu tentang npm tadi kan, kita buka terminalnya. Pas waktu kita buka terminalnya, kita bikin namanya proyeknya sesuai yang kita mau. Terus habis itu saya di sini milih select a framework. Kemudian frameworknya tuh dalam bentuk Vue, kemudian select a variant JavaScript. Terus di sini ini kan ada yang CD pertemuan 5 PBK npm install. Nah, yang ini nanti bisa di-copy atau diketik ulang, yaitu sesuai sama yang ini yang saya buat. Nah, kalau dalam CD pertemuan itu kayak membuka direktorinya. Mau yang mana gitu kan direktori yang kita buka. Karena saya simpan dalam direktori pertemuan 5 di sini. Oke, di sini nih saya punya tugas PBK tuh ada 2, yang pertemuan sebelumnya tugas 4 sama pertemuan 5. Jadi saya kan sudah buat yang bagian ini kan. Nah, yang CD tadi itu saya buka eh, buka direktori yang mau kita untuk ini. Jadi terminalnya ini nanti kalau misalnya eh, kita bikin yang ini kan, ini npm install kan, kalau kita belum install kan, yang 2 folder directory yang telah saya buat tadi itu sudah saya install. Kemudian yang npm rendef-nya itu, nah ini gunanya supaya kita bisa ngeklik https yang ini, link yang untuk kita nampakkan tampilannya yang untuk run hasilnya. Oke, saya pertemuan 5 PPK ini. Nah, di situ kita bikin npm rendef. Nah, yang ini kan keluar ininya, terus kita nggak usah diklik atau apa, kita bikin kursornya di sini. Nah, habis itu kita follow link. Nah, ini tampilan pemrograman yang telah saya buat tadi. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman yang telah saya buat sesuai dengan materi. Oke, kita next ya. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang list rendering. Oke, list rendering di Vue digunakan untuk menampilkan daftar elemen berdasarkan array atau objek dengan bantuan direktif v-for. Direktif ini memungkinkan iterasi terhadap data dan menampilkan elemen UI secara dinamis. Saya menjelaskan, nah ini nih sebagai array yang udah saya buat tadi. Kemudian saya yang ada di dalam PPT itu, saya bikin ini, A1. Jadi hasilnya seperti ini. Ini. Tuh. Rendering array-nya ini. Kalau yang ini tadi sih sebagai identitas, nama saya Teresa Sritonga yang tadi dengan npm itu saya buat untuk menjadi tanda bahwa ini adalah tugas dari saya. Kemudian
Ini menjadi list renderingnya. Kemudian lanjut Computed Properties. Computed Properties adalah fitur dalam Vue.js yang digunakan untuk membuat nilai yang dihitung secara otomatis berdasarkan perubahan data reactive state. Computed Properties ini mirip dengan methods, tetapi lebih efisien karena hasil perhitungannya akan disimpan change dan hanya diperbarui jika menjadi dependensinya berubah. Kan kita masuk Computed. Di Computed ini tadinya cuma ref aja di importnya ini, saya menambahkan Computed yang di sini. Nah, ini Computednya seperti yang dijelaskan tadi, yang saya pilih yang tadi ya, yang ini. Nah, Computed ini nih untuk menampilkan sapaan. Saya langsung tampilkan hasilnya. Oke, kita akan seperti ini. Kita inspect aja. Kita langsung ke konsol. Nah, di sini nih sapaan. Jadi dia harusnya disimpan gini langsung kayak halo Tere di sini. Nah, ini nih yang computed properties yaitu kalimat sapaan. Ketika udah saya ganti di sini misalnya Pororo. Nah, di sini ganti jadi Poror. Ya. Terus fungsinya ini console log. Ini belum kita bahas nanti ya. Ini masuk template ref nih. Template ref ini kita pakai ini dan inputnya itu kan di sini tuh input namanya. Makanya ada input ref di situ. Kedua itu masukkan namanya view model, masukkan nama. Nah, itu sama aja yang kayak tadi ini kan, masukkan nama. Ini termasuk codingannya bersangkut paut. Oke, lanjut. Itu watch. Nah, buat di sini nih untuk digunakan memantau perubahan suatu variabel atau ref menjalankan fungsi nilai. Ini yang di konsolnya, kita bisa lihat jika ada perubahan atau apa, kan itu memantau kan. Jadi ini yang ketika tadi saya nama pengguna berubah menjadi Tere pada bagian sini. Ini yang nama user, nama berubah menjadi ini kalau misalnya kita ganti ke konsolnya lagi. Kalau yang angkanya ini, sebelum kita apa, udah kita bikin variabelnya yang angka di sini ya. Untuk bikin apa-apa, harus bikin variabelnya pada script, kemudian baru diapakan ya. Ini untuk angka, ini bertambah di sini. Kalau misalnya mau hilangkan ini bisa diginikan, tapi tetap ada di sini kan hasilnya 7. Walaupun sudah dihilangkan, di refresh aja ke ulang. Kemudian ini watch-nya. Oke, lanjut. Template ref nih. Template adalah cara dalam Vue untuk mengakses elemen HTML atau komponen anak. Ini yang tadi udah saya sedikit jelaskan yang pas bagian input tadi ini. Nah, ini menggunakan template ref. Karena ketika udah masukkan ini, ada di sini. Ini untuk hapus. Nih, melalui template.
Ada beberapa menggunakan template ini. Jadi kayak DOM, kayak ini. Yang memfokuskan gitu, pakai ini kan juga refnya itu. Jadi kayak memantau gitu, nomor konfirmasi. Habis itu ketika kita ketikkan ini, saya TRE ini, terus kayak kita apakan berubah. Ini berubah, ini masuk ke DOM. Langsung ada konfirmasinya ini. Oke, kita lanjut. Left hook. Dalam view 3 composition, nah ini yang tadi dia pakainya itu masuk ke left hook. Nah, yang input ref-nya itu tadi itu saling berhubungan sama left hook-nya kan. Ini memfokuskan. Jadi left hook-nya itu kayak lebih ke menyimpan, nambah, atau hapus. Yang ini tuh tadi kalau untuk yang input itu tadi yang memasukkan ya tadi nih. Ini tuh yang menginput. Itu yang kedua, tambah angka itu tambah angka yang tadi yang buton-buton tuh nih. Dalam codingannya nih di tambah angka yang tentu ini. Nih, tambah angka buton tuh. Jadi ketika diklik langsung ada berubahnya, ada konsolnya juga ini. Terus ada yang menyimpan angka tadi. Nih. Nah, ini menggunakan variabel angka di sini kan. Terus ini pada watch. Nah, pada watch ini kalau misalnya kita tekan memberi tulisan-tulisan seperti ini. Oke. Ini adalah tampilan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk menonton saya. Demikian video pertemuan 5 dalam menjelaskan dan menjelaskan video tutorial serta menampilkan codingan yang telah saya buat. Akhir kata, saya akhiri. Terima kasih banyak. Bye-bye.